Coba terangin lagi nih biar mudeng nih. Itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita diajarkan Pak Haji dengan bangun malam sampai baca Quran, bangun jam 12 sampai baca Qurannya 12, itu adalah bentuk wujud pengabdian kita kepada Allah, bentuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Nah, tentang hajat itu di akhir diajari Pak Haji, itu hajat kita berbeda banget sama ibadah, sama ibadahnya. Jadi ini ibadah ini adalah pekerjaannya, kerja, berbuatnya. Nah, masalah nanti dapat hasil bonusnya, dapat hasilnya atas hajat kita yang kita mohon ke Allah, itu bukan karena sholat kita. Ada dialog Allah sama orang manusia yang sudah sholat, sudah sedekah, sudah baca Quran, tapi tidak masuk surga. Welcome to my channel, Zafatomudai. Di mana? Lampung. Ini tahu RDI dari mana? Ini udah keempat kali beripat Pak Haji. Ini? Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Saya sehari-harinya Apa? Sehari-harinya guru. Guru. SD, SMP, SMA. SD. Iya. Oh di Lampung. Iya. Oh iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDI? Tertarik ini Pak Haji, yang pertama kan karena banyak anugerah itu. Terus tertariknya itu saya nonton YouTube Pak Haji di bulan Mei 2024, bulan Juni. Ibu duduk sini bisa ya? Gimana? Saya nonton YouTube di bulan Mei 2024, terus saya ke sini bulan Juni 2024. Nah langsung beripat di Sentul ya pertama. Ya di Natrabu. Natrabu. Terus di sini 2 kali, yang di gedung belakang. Nah, ini pertama di Natrabu peripatnya. Iya. Yang kedua di mana? Kedua di belakang Pak Haji 2 kali. Di mana? Di belakang. Di belakang yang kedua. Terus yang ketiga? Di belakang juga. Di belakang juga. Iya. Yang ketiga sama suami. Yang ketiga sama suami. Iya. Ini sekarang yang keempat. Iya. Oh iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDI kalau boleh tahu? Apa yang tertarik? Yang tertariknya itu di situ karena di situ ibadahnya itu Pak Haji. Dia melakukan ibadah bukan hanya ritual gitu. Melainkan kita menyadarkan diri kita sendiri di situ. Ya. Nah, di situ saya tertariknya kenapa? Karena di samping saya kan PNS, Ya. kan Umurnya berapa Ibu? umur 82 berarti 42 ya. 42. 42. Nah, terus banyak banyak anugerah gitu Pak Haji. Nah, terus kemarin itu tanggal saya tadi awal ini nih tanggal bulan 1 ada mau ke sini, terus nggak ada waktu Pak Haji karena sibuk di sekolahan, terus kemudian sibuk anakku SMA kan. Nah, sibuk anak, kemudian banyak kendala gitu. Makanya sama Bu Ai mohon maaf belum bisa. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa gitu. Gini dibilang ngeluh, tapi saya nggak ngeluh, bawa happy gitu Pak Haji. Tapi ketika ada debt collector datang itu Pak Haji, kayaknya badanku ini gemetaran gitu. Karena suamiku juga kan orangnya penakut gitu Pak Haji ya. Nah, gimana ini kan
pertama itu kan saya kesini kata Pak Haji, yaudah yang penting ngutang dulu, gampang nantinya gitu kan ngutang. Udah itu ngutang kok banyak gitu loh Pak Haji utangnya. Gak apa-apa Bu, Ibu lihat gak Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Ijab jadi wakil presiden gagal, dia bangkit lagi, Ijab lagi, jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal, bangkit lagi, Ijab lagi, jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal, bangkit lagi, Ijab lagi, jadi presiden. Ibu memang perlu begitu, jadi bangkit lagi, emang begitu Bu. Masa kalah sama Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia? Berapa kali dia ijab? 4 kali. Terus Bu, terus. Karena kita nggak tahu terkabulnya hari apa, jam berapa, kondisi lagi apa. Pokoknya berbuat. Ibu coba lihat yang sekarang. Kenapa anak-anak saya amit-amit yang baik, rumah tangganya pada bubar. Sementara dulu pengantin aja anak saya mewah di gedung-gedung mahal. Kenapa sekarang pada bubar? Siapa nyangka? Jadi kita berbuat aja Bu, ini yang terbaik. Kalau memang dapat jodohnya alhamdulillah. Ada yang nggak dapat jodohnya sampai hari ini. Kok gitu Pak Haji? Lihat dah. Nah ibu kan sekarang lagi terpuruk, lagi dikejar utang, bangkit Bu, pasti lunas. Lu tuh kurang, kalau orang bilang tuh lo kurang gerecekan, apa namanya? Kurang gerecekan, kurang greget, harus bangkit Bu. Kan kata Pak Haji jangan kepikiran. Nggak boleh, lo ngapain mikir? Enggak, berusaha nggak mikir. Sekarang gini, waktu SD lo mimpi gak kawin sama laki lo yang sekarang? Enggak pernah. Waktu SMP mikir gak lo kawin sama laki lo yang sekarang? Enggak, Pak. Waktu SMP mikir gak? Enggak mikir kan? Ya udah jalanin aja, nanti ada jalannya. Gini kan Pak Haji, ketika waktunya itu anak mau bayar SPP, terus mau bayar Utang lagi Bu, utang lagi, tambahin utangnya. Pak Haji, itu udah mentok utang itu, nggak bisa ngutang lagi. Top up, take over. Gaji itu sebulan cuma 180. Ibu minjem di bank mana? Bang Eka. Hah? Bang Eka. Bang? Eka. Pindahin ke BRI, pindahin ke Mandiri, pindahin ke BNI 46, pindahin. Kok Pak Haji tahu? Udah. Emang begitu. Gaji nggak ada, sertifikasi juga nggak ada. Jadi ini benar-benar mutlak minta ridho Allah itu. Iya, ridho Allah tuh macam-macam Bu, dari mana aja. Jangan ibu bilang, kenapa ya kok utang saya nggak berkurang malah nambah. Maunya Allah kan kita utang, terima dulu, masih ada orang yang mau ngasih utang. Nah kalau nggak ada orang yang mau ngasih utang, coba, jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Saya dibilang haji goblok, udah jelas punya duit, bukannya buat beli mobil L300 DP atau cash tunai, ini uangnya malah saya buat santunan anak yatim. Mobilnya saya sewa sama orang kampung selama 6 tahun. Ada uang buat santunan, ada uang buat santunan. Sekarang mobil L300 saya Bu, lebih dari 10. Truk engkel saya lebih dari 5. Sekarang Isuzu Elf saya 13. Total mobil saya sekarang 120. Emang pada saat itu kita nggak ada, ya udah sewa. Makanya dibilang haji goblok. Punya uang bukan beli mobil malah sewa. Punya uang bukan buat DP mobil malah buat sewa. Malah sewa, uangnya malah buat santunan anak yatim. Biarin buat santunan. Nah, pas itu Pak Haji kan di bulan 1 2025 itu kan saya paksain ansuran itu saya transfer ke Bu Ai. Iya nggak apa-apa. Transfer Bu Ai. Sekarang ini makanya ada kolektor datang 3 bulan nunggak Pak Haji. Nggak apa-apa Bu. Jadi kepikiran gini ya Pak Haji, di sebelahku itu kan saudara-saudaraku. Terus ketika orang datang
Karena saya nggak mau saudaraku itu tahu kalau saya itu terpuruk. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saudaraku itu tahu terpuruk, bukannya membantu Pak Haji. Iya, ini malah nyukurin, tepuk tangan. Namanya saudara begitu. Nggak mau gitu. Makanya sampai sekarang terus mobil itu debt collector itu kesini kemarin, aturan saya malam Sabtu kesini nggak jadi Pak Haji karena kata debt collector mau datang. Suamiku ini ketakutan, jadi nggak boleh saya kesini. Kata suamiku jangan dulu, besok aja. Yaudah ngikutin ya Pak Haji ya, karena ke suami udah ngikutin ya udah. Terus kata suamiku saya nggak bisa nemenin, tolong bilang Pak Haji, tolong di ini dulu kenapa gitu. Ibu mau tahu kenapa utang ibu nggak lunas-lunas? Iya. Karena ibu sedekah pengen utangnya lunas, nggak boleh. Ibu sedekah ikhlas semata karena Allah. Ibu sholat karena utangnya pengen lunas. Ibu sholat tobat karena utangnya pengen lunas. Ibu baca Quran karena utangnya pengen lunas. Nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh Bu. Boleh, Pak. Kita baca Quran ikhlas semata karena Allah. Kita sholat tobat ikhlas semata karena Allah. Kita sedekah ikhlas semata karena Allah. Buktinya apa kata-kata ikhlas semata karena Allah? Karena ada bacaan sholat Bu. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Artinya apa? Sungguhnya ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, bukan hanya untuk utang lunas. Ibu sedekah biar utang lunas. Saya udah kalah di situ. Ibu sholat taubat biar utangnya lunas. Di situ saya udah kalah. Ibu baca Quran biar utangnya lunas. Saya udah kalah di situ. Nggak boleh Bu, karena Allah. Ini tadi saya bilangin. Hari ini ijab sama tamu bubarin. Nggak ada ijab-ijab sama tamu. Hari ini nyenengin anak yatim. Karena hari ini ada yang sedekah 1 miliar tunai, senengin anak yatim. Dari 1 miliar bagi-bagi. Hari ini nggak ada orang sedekah tamu. Besok hari ini libur, hari anak-anak bergembira. Karena ada yang sedekah 1 miliar, bagi-bagi biar anak-anak seneng. Gitu Bu, ngapain ijab-ijab orang hatinya pengen lunas, pengen terkabul, betul? Ya, Pak Haji. Bubarin, nggak usah. Kok gitu Pak Haji? Lah ngapain? Mau seijab biar utangnya lunas. Saya datang ke RDI ikhlas semata karena Allah. Saya sedekah ikhlas semata karena Allah. Saya sholat tobat ikhlas semata karena Allah. Saya baca Quran ikhlas semata karena Allah. Makanya tadi tamu-tamu Pak Haji nggak ada ijab, nggak ada. Hari ini eksklusif buat anak yatim. Senang-senang lomba-lomba biar dia senang. Karena nanti abis maghrib saya mau ijab sakral abis maghrib. Ntar abis maghrib kita ijab sakral. Karena kan kalau anak-anak gembira itu kayak kita bangun Bu, ibaratnya kalau di gereja tuh puji-pujian, salawatan. Nah ini kita gembira, baru nanti ijab abis maghrib. Dan anaknya lebih dari 100 nih. Itu ibu kan enggak. Saya sedekah biar cair 10 miliar. Enggak boleh Bu. Saya baca Quran biar cair 10 miliar. Enggak boleh. Saya sholat taubat biar cair 10 miliar. Enggak boleh. Saya bangun jam 00 senyum di pagi tahajud baca Quran 12 juz biar cair 10 miliar. Enggak boleh. Saya bangun jam 00 senyum di pagi tahajud ikhlas semata karena Allah. Saya sholat tobat ikhlas semata karena Allah. Saya sedekah ikhlas karena Allah. Nah gue setuju itu. Makanya nanti gue bantuin. Sekarang kalau gue bantuin, yang ada gue ditabokin sama malaikat. Goblok lo, jadi budaknya itu tamu. Lo tuh jadi budak tahu. Oh iya jadi budak. Nggak mau, jangan mau. Bilang ikhlas semata karena Allah. Minta amin anak yatim, jangan minta sama anak yatim. Ini kita minta sama anak yatim. Anak yatim doain bunda ya, biar hajat bunda terkabul. Gak boleh. Utang lunas anak yatim, amin. Cair 10 miliar, amin. Punya rumah 1000 meter, amin. Pabriknya targetnya terlampauin, amin. Ini enggak. Anak yatim doain bunda ya biar anaknya bunda masuk akmil. Enggak boleh. Anak bunda masuk akmil,
Amin. Jadi anak yatim, jadi doanya pesawat, amin anak yatim roket. Nah, gitu. Setuju gak? Iya. Nah, terus apa lagi? Itu Pak Haji kan ini kalau Deketin nih Keh. kalau saya kan Pak Haji ya di rumah itu karena menurut saya ibadah karena Allah Pak Haji. Apaan lo mengharap, emang gak gue keker? Lo tuh berharap lo. Di rumah- Apa-apa yang dipikirin uang, duit, jatuh tempo. Nih, nggak boleh. Yang ada di sini cuman ikhlas semata karena Allah, ikhlas semata karena Allah gitu. Bu, kalau hari ini saya mau terima tamu, Bu. Ini ada 15 orang. Satu orang sedekahnya kataruhlah 1 juta, 15 juta. Buat apa? Libur. Nanti jamnya habis maghrib. Kalau lo mau tungguin habis maghrib, kalau nggak lo boleh pulang. Ini libur. Urgen Pak Haji. Anak saya besok tes ini, nggak ada ujian-ujianan. Gua nggak penting urgen. Yang penting anak yatim hari ini harus gembira. Anak yatim harus ini seneng gitu. Iya, makanya kata suamiku minta dulu sama Pak Haji minta di Terawang, kenapa gitu. Ya karena lo berharap, Bos. Berharap utang lo lunas. Nggak boleh. Tidak boleh berharap. Lo tuh berharap. Itu benar. Harus ikhlas semata karena Allah. Kebanyakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Nanam cabe biar untungnya nanti bisa buat bayar utang. Panen yang ada dimakan hama. Akhirnya utangnya nggak bisa kebayar, nambah lagi. Udah pokoknya nanam. Berbuat dan berbuat gitu. Cara ngatasin itu seperti apa itu? Latihan Bu, latihan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Kan utang kan udah sekian bulan yang lalu, sekian tahun yang lalu. Bisa kan jangan ingat-ingat. Ibu nginget-nginget. Nggak boleh. Lupakan masa lalu. Tatap yang ke depan. Ibu ingat masa lalu. Aduh, utang gue nambah numpuk. Aduh, utang gue nambah lagi. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Haji ya. Nggak boleh. Lo terangin coba. Pengalaman lo utang 100 miliar. Terangin, utang lo 100 miliar. Iya Bu. Jadi kalau kita mikir, apalagi negesin yang disampaikan Pak Haji tadi, itu kalau kita ibadah karena supaya itu seperti ibu ngambil uang ini, mau uang ini kan, kasih uang mesti mau. Coba pegang Pegang dulu. 100.000 tuh. 100.000. Bisa buat beli beras. Nah, Padahal itu duit palsu, duit fotokopi. Sepertinya asli tapi palsu. Sepertinya kita sholat tapi pikirannya kemana-mana. Akhirnya sholatnya nggak ada nilainya di mata Allah. Lanjut. jadi kata Allah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Udah jalani. Karena ilustrasinya nanam cabai tadi Pak Haji, itu saya banget gitu ya. Nanam cabai, hitungannya kalau saya tanam 1 hektar nanti akan dapat 20 ton. Kalau cabenya harganya 100.000 berarti akan dapat uang 20 miliar. Dapat? Enggak. Karena apa? Kita sudah menuhankan apa? Cabe. Jadi Tuhan kita yang jadi- akan menyelesaikan siapa? Cabe. Bukan Allah. Itu. Oh, berarti yang akan menyelesaikan masalah itu cabai gitu. Iya. Ya kalau kita berpikir seperti tadi kan cabe yang menyelesaikan. Ini kan yang menyelesaikan masalah ibu duit cair 10 miliar. Nggak boleh. Jadi jalani saja apa yang akan Allah berikan cara. Kita tidak boleh merancang. Kalau
saya berpikir harus menyelesaikan semua itu, anak harus begini, harus selesai kuliahnya, harus masuk lagi, nggak bisa, hitung-hitungan matematikanya nggak masuk, Bu. Nggak tahu dari mana Allah nanti. Jangan pengen tahu ke depannya gimana, nggak boleh pengen tahu. Jangan pengen tahu. Nggak boleh dipikirin. Ibu tuh berpikir pasti utang saya lunas dengan cair 10 miliar. Nggak boleh. Itu udah pasti cair, jangan dipikirin. Kita kadang nanam cabai 1 hektar, berandai-andai kalau aja nih cair bisa buat beli Pajero, panen kedua bisa buat cair, bisa beli Fortuner. Berarti Tuhan kita cabai dong, bukan Allah. Akhirnya Allah murka, malaikat bikin tuh cabai nggak panen. Begitu. Hama. Datangkan hama. Datangkan hama. Tenang aja, Bu. Tenang aja. Makanya Ibu coba lihat. Banyak jagal-jagal, ada gak yang kaya raya? Enggak ada. Kaya tapi utangnya banyak. Coba Ibu lihat yang jual sapi di pinggir jalan. Orang bilang kaya. Siapa bilang utangnya banyak? Karena dia dagang sapinya nggak halal. Makan dari rumputnya orang, sawah orang diaritin buat makan dagangan sapinya dia, nggak bisa. Nah, Ibu kadang berandai-andai, saya mau sholat taubat 68 biar cair 10 miliar, nggak boleh, pasti cair, nggak boleh berandai-andai. Begitu. Soalnya kalau Ibu ngomong begitu, ntar Tuhannya sholat taubat, betul? Iya, Pak Haji. Coba terangin lagi. Jadi nih biar mudeng nih. Itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita diajarkan Pak Haji dengan bangun malam sampai baca Quran, bangun jam 12 sampai baca Qurannya 12, itu adalah bentuk wujud pengabdian kita kepada Allah, bentuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Nah, tentang hajat itu di akhir diajari Pak Haji, itu hajat kita berbeda banget Sama ibadah. sama ibadahnya. Jadi ini ibadah ini adalah pekerjaannya, kerja. Berbuatnya. Nah, masalah nanti dapat Hasil. bonusnya, dapat hasilnya atas hajat kita yang kita mohon ke Allah, itu bukan karena sholat kita. Ada dialog Allah sama orang manusia yang sudah sholat, sudah sedekah, sudah baca Quran tapi tidak masuk surga. Apa kau sholat? Saya sholat ya Allah. Bukan, kamu sholat bukan karena aku, tapi karena biar kamu dianggap orang yang alim. Kamu, karena saya sudah sedekah ya Allah. Sedekahmu bukan karena aku, tapi biar dilihat orang supaya kamu dermawan. Ditolak oleh Allah karena hati kita itu bukan harus karena Allah. Kenapa kok hajat kita belum dikabulkan? Kalau kita bagus ibadahnya, bagus amalan kita, seperti halnya kalau ibu di warung atau di bis lihat datang ada pengamen yang gitarnya bagus, nyanyinya bagus, datang ke depan rumah, buru-buru dikasih uang enggak? Enggak, dengarkan dulu, tambah satu lagi sampai habis, selesai. Satu lagi, ujung-ujungnya dikasih duit 100.000. Tapi kalau lagunya nggak enak, buru-buru ambil duit 500 perak nih. Pergi. Itu kita bikin seperti itu dengan keyakinan. Jadi ibu ibadahnya mesti maksimal, jadi biar Allahnya seneng.
makin nggak dikabulin makin seneng, makin nggak dikabulin makin seneng, nanti dirapel sama Allah. Walaupun banyak intimidasi, banyak debt collector, biarin, pasti dijagain sama Allah karena kita udah ibadah. Ya. Yang penting ibunya udah, kayaknya gue ditagih debt collector udah nggak mempan lagi deh, gue udah dekat sama Allah, udah gembira aja bawaan gue, hati gue tenang. Nah itu udah ciri-ciri mau terkabul. Pak Haji pernah seperti Deketin mic-nya. Nah seperti itu. Pernah seperti itu Pak Haji ya. Karena saya pernah di Ramadan itu 12 juz itu kan tembus semalam itu. Tapi sampai jam 5:30. Iya. Nah, terus emang luar biasa Pak Haji, tenang. Tapi ketika saya di sekolah, karena saya kepala sekolah ya Pak Haji, ada hal aja yang Mancing. anak bawah itu. Nggak apa-apa Bu, itu namanya figuran. Cek ombak. Cek ombak. Di awal, di hari pertama saya halus ya, coba diiniin dulu, dilihat dulu. Besoknya lagi mancing lagi. Udah itu saya tunjukin barangnya dengan emosi gitu. Iya. Kenapa? Karena setelah itu saya sadar, waduh, kata Pak Haji, saya nggak boleh seperti ini. Ibu pernah main Ular tangga. ular tangga? Ular tangga. Iya. Yang dikocok, naik, dikocok ular tangga. Ular tangga. Ular Nggak pernah. mainan ular tangga. Nah, kita mau menuju sana, ada ular, gambarnya ular, ada Kayak ludo, halma, ludo. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan ada dadunya ini. Kopyo on 1 ya melangkah 1, 6 melangkah 6. Mau ke selesai, ke finish dapat piala, kita dapatnya ekor ular, nggak bisa ke sana, narik lagi ke bawah. Itu kalau kita sudah ibadahnya bagus, sudah deket, tapi kita kepancing jengkel negatifnya, jadi langsung merosot. Iya. Iya. Karena ini loh Pak, tadinya sabar ya, nggak saya iya. ini udah nggak saya dengarin, udah saya dengerin. Tapi setelah itu mancing, ini laptopnya pasti dibeliin yang jelek, kan itu bukan tupoksi guru kan Pak ya. Nah terus kata saya, itu bukan tupoksi guru. Terus saya suruh operator itu ngambil barang, inilah barang itu, coba diselidiki bagus atau second, saya gituin. Kalau seperti itu, berarti kita bekerja bukan tupoksi kita masing-masing. Kita bekerja itu tupoksi kita masing-masing. Kalau kita guru ngurusin hal kepala sekolah, itu nggak wajar. Banyak betul yang diurus, benar nggak Pak ya? Terus urusin aja, udah kemampuan siswa itu udah di mana? Udah pantas nggak siswa? Nah, kan itu emosi ya Pak ya? Emosi. Iya. Terus Iya. Jadi rusak. Jadi Ibu, kalau Ibu sudah punya nilai 1000, kena cross, nilainya -1 negatifnya. 1000 kali -1 -1000 merosot lagi. iya. Iya, jadi apalagi ada peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi susu seember, kejatuhan nila, racun apapun yang merusak itu jatuh hanya setetes saja, setitik, rusak, sudah tidak layak untuk diminum lagi. Betul? Benar, iya. Iya. Maka syarat ular utama tangga. kenapa Ular itu tangga. Oh, iya, iya. sampai ditulis Pak Haji dalam 18 sifat itu, Gede. ya minimal 18 itu harus kita rawat untuk tidak masuk Den. ke dalam diri kita. Iya. Sama itu. Sama Itu aja Pokari. suami Pokari anak ya berapa Pak ya, dus? nama suami anak. Kalau suami itu mau marah anak, udah jangan banyak komen. 5 apa berapa Istighfar nih aja. pertanyaan? Diam. Tapi kalau udah
Udah istighfar Hah? aja. Beli berapa? Itu bisa nggak saya ngomong seperti Ular itu? tangga Nggak satu. bisa. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi anak justru itu Ular tangga menjadi buat ini Sini. kayak yang di jadi Indomaret objek. Iya, tahu. beli itu. Jadi Pocari, objek Fanta, Coca-Cola. tempat kita untuk Sprite, sama teh pucuk. melampiaskan Ya. kekesalan Pokarinya yang ada banyak di dalam kan? hati dikeluarkan dengan ditutup dengan ucapan yang positif. Justru itu menjadi sasaran tembak kita. Anak, kita kesel. Awas, kalau kakak begini terus, baik itu didengar atau tidak, itu sampaikan. Pasti mama punya uang 10 miliar. Harus begitu. Saya ngomong seperti Bukan, itu. Sampai gitu, anakku yang kecil ditertawain. yang 4 tahun itu Pak Haji. Iya Pak ya. Setiap dia ngelakuin kesalahan, justru dia yang ngomong, pasti saya jadi orang kaya. Nah, iya. Kata anakku itu yang 4 tahun itu. Baru sekali dia ke sini. Nah iya, itu masa kalah mamahnya. Nah, tapi Nah. di sisi ketika saya melakukan sholat taubat habis maghrib itu, kan suami ngelakuin di depan, saya di kamar saya gitu kan. Anak saya naik di sini lupa, kan agak emosi. Ih, ada Enggak ini. apa-apa. Hasan Hussein itu saat Rasulullah sholat sama naik dua-duanya gendong sambil sholat. Maka saya kan paling nggak setuju kalau di masjid itu anak-anak yatim, apalagi bahasanya kalau nggak sholat di luar saja. Jangan, biarin dia rame, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, nggak apa-apa, apalagi gendotan ngikutin sholat kita, Saya malah setuju. emosi. Iya, udah sih Dek, jangan ganggu mama sholat. Nanti udah ruku lagi datang lagi dia. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. bagus malahan. Bagus itu ya. Iya bagus. Kadang ini, nak jangan kayak gitu. Udahlah ada nih, jangan kayak. Nah Gitu. itu nggak boleh itu ya Pak Haji ya. Bu, kalau saya lihat nih Bu, Banyak. hajat ibu tuh sebenarnya mau cair 10 miliar tuh depan mata. Kenapa kok lemot? Lemot. Karena pikiran ibu selalu dunia, Bu. Adalah ketakutan sama debt collector, adalah ketakutan nggak boleh, Bu. Ibu takutnya tuh sama Allah, Bu. Jangan takut sama manusia. Makanya kalau ngobat saya bisa loh Pak Haji. Yang tumor yang dulu saya testimoni ya Pak Haji ya, itu cuma 3 hari tumor anak itu udah segede gini loh Pak, di paha. Itu cuma 3 hari. Saya ambil air cebokan yang pertama kita bangun tidur, saya usapin. Cuma sekali hilang itu Pak 3. Tapi kalau ngobat, alhamdulillah ini. Makanya kata suamiku, tolong tanya sama Pak Haji kendalanya apa. Kendalanya karena ibu masih ada dunia di otak ibu. Negatifnya masih ada. Kuat. Susu sebelanga, susu ketetesan, hancur semua. Keyakinan ibu yang udah kuat cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja, tanpa kalah sama pikiran. Ibarat besi, kalahnya sama karatan, bukan sama gergaji. Kalahnya sama karatan, besi tebel. Kalahnya sama apa? Karat. Keyakinan kropos. Keyakinan yang kuat. Kenapa nggak terkabul? Karena pikiran. Nggak boleh. Nah, terus pernah ada orang memfitnah itu ya Pak Ya Haji. biarin. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya udah jangan jengkel, maksud difitnah jengkel. Ibu nggak lihat tuh di YouTube, Haji Dwi Susanto aliran sesat. Rame kan tuh Bu, viral tuh Haji Dwi Susanto aliran sesat. Nggak apa-apa, tapi kan yang mengfitnahnya almarhum sekarang, alhamdulillah satu-satu. Benar itu Udah Pak. 7 yang meninggal, tinggal 3 lagi. Bentar lagi paling. Kan gini, memfitnah ya Pak ya. Kalau dia fitnah bertanya langsung dengan saya masih enak. Dia ngomong dengan
orang lain. Biarin Bu, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya udah itu Tapi diabaikan. ketika saya datangin, udah itu saya pulang ya Pak ya. Ya Allah, ilmunya Pak Haji kan nggak boleh kayak gini. Tapi kenapa kok saya sampai ceroboh ini? Iya. Ibu harusnya kalau difitnah itu alhamdulillah. Kenapa? Karena dosa-dosa kesalahan-kesalahan ibu Pindah ke si bangsat. Pahalanya bangsat pindah ke ibu. Bahkan rezekinya bisa Rezekinya ibu nambah dari si bangsat. Sialnya ibu pindah ke si bangsat. Tuh. Berarti biarin aja gitu. Ibu lihat di YouTube deh sekarang yang lagi rame. Orang dihina abis. Yang dihina umurnya panjang, yang menghina umurnya pendek. Betul gak Bos? Iya Pak Haji. Yang dihina umurnya panjang, yang menghina, yang jelek-jelekin, yang bully umurnya pendek. Gue setuju itu tuh. Kenapa itu bisa terjadi Bu? Karena tadi itu jatah rezekinya dia ketarik ke ibu. Ini logika Pak Mas, ilmu Allah dan logikanya masuk. Ya, jadi kenapa umurnya jadi pendek? Karena jatah rezekinya harusnya kan jatahnya si bangsat. Tapi karena dia memfitnah terus, akhirnya jatah rezekinya dia kan pindah ke ibu. Masuk ke ibu. Akhirnya jatah rezekinya habis Berkurang. Kalau jatah rezekinya habis Mati. mati. Umurnya pendek. Orang ada umur panjang karena masih ada rezekinya. Kalau orang udah nggak ada rezekinya, umurnya pendek. Pak Haji, kalau dia itu kan Deketin mic-nya. jangan Nggak apa-apa, kan nggak kelihatan orang, saya doang yang kelihatan. Pak Haji, kan itu atasannya Pak Haji ya. Nah, dia itu fitnah saya ke atasan, ke sekda, ke kepala dinas. Saya kan dipanggil. Nah, terus saya ngomong apa adanya dengan kepala dinas itu, dengan sekda itu. Tadinya saya nggak mau menceritakan apa yang dia lakukan ke saya. Tapi setelah saya dipitnah dia, saya ceritakan Pak apa adanya yang dia lakukan ke saya dengan sekda dan kepala dinas pendidikan itu. Akhirnya apa? Bu, ibu nggak mimpi ya? Besok bupatinya ibu, temen sekolahnya ibu, dan ibu dijadiin kepala dinas pendidikan. Nah nanti kepala sekolahnya udah kita geser. Betul? Bisa. Iya. Bupatinya nanti nih pemilu berikutnya, bupatinya temennya ibu sekolah, sahabat ibu, pernah duduk sebangku sama ibu, tuh udah gue sabdain. Siapa namanya? Mana gue tahu, kan lo nggak sekolah sama gua. Nanti dia ketemu ibu langsung dipromosin jadi kepala dinas pendidikan. Kalau ibu jadi kepala dinas, itu kepala sekolahnya yang jolimin ibu geser Bu ke tempat pedalaman. Ya betul? Iya. Nah, udah itu sebelum saya dipanggil, saya digeserin dengan siswa itu jumlahnya 45. 45 saya nggak bisa sertifikasi ya Pak. Saya ngadep lah atasan itu, Korwil itu. Kata saya, Bu, tolong, saya nggak bisa menerima SK kepala sekolah. Tolong beri saya SK guru. Saya nggak ambil Pak SK itu. Terus nada, saya cerita sama saudara itu masih sedih. Marahlah saya karena SK itu nggak saya ambil. Kata saya, gimana saya mengambil SK itu kalau buat saya susah sertifikasi, saya nggak bisa. Saya minta SK guru. Akhirnya ditelepon sama saudara mereka itu. Nah, dengan seperti itu, tindak saya seperti itu salah nggak itu Pak? Iya, menerima takdir Allahnya kurang. Ibu, ada tamu Pak Haji dari Purwodadi. Dia sama suaminya datang ke sini. Suaminya pengen jadi kepala desa yang
pertama dulu sudah ke Pak Haji, diajari Pak Haji tanpa perlawanan. Yang kedua, istrinya diangkat jadi kepala sekolah ngampu 2 SMP. SMP-nya SMP minus. Muridnya hanya 4 kelas. 4 apa 6 begitu. 4 satu angkatan hanya 4. Kan kasihan gurunya nggak terpenuhi Iya. jam pelajarannya. Target langsung pulang dari sini. Saya target Pak Haji, penerimaan tahun ini harus 10 kelas biar guru-gurunya dapat sertifikasi semua. Prakteki dengan legowo, keyakinan, dengan penuh keyakinan, dengan genjetan yang apa namanya, hentakan yang kuat. Emang bagus. Iya. Kan ketika ibadah, Praktiki. ngaji itu ya Pak ya, yakin. Siang itu nggak kebawa ngantuk nggak Pak, tapi itu Pak, ujian. Ya harus siap dengan itu. Diciptakan setan memang untuk itu. Kalau nggak ada setan gimana? Nih, setelah ngobrol saya perhatiin, ibu kelemahannya cuma satu, ngeluh. Jadi buang itu ya Pak Haji. Buanglah. Iya Pak. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Udah hajat Pak Haji. Ya udah dibuang. Pasti saya buang itu. Ya iyalah, dibully sama pimpinan ngeluh. Murid nggak ada ngeluh. Karena saya Belum terkabul ngeluh. Udah privat 4 kali belum terkabul ngeluh. Itu ngeluh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Betul? Betul Pak Haji. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu harus dinikmatin bener, sambil disyukurin, sambil dijalanin. Ini bukan enggak ngeluh, aduh pimpinan gue kok jolim bener sama gue. Biarin, haknya dia, mulut-mulutnya dia. Emang lo saudara dia, saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Lo ngeluh, gue udah bekerja maksimal kok gue masih dibully, difitnah. Ya haknya dia bos. Lo juga kalau anak buah gue pasti gue bully. Kebetulan bukan anak buah gue aja. Ngeluh. Setelah saya perhatiin, Ya. Allah, kenapa nih mak lampir belum dikabulin? Lo bilang sama mak lampir bahwa dia itu suka ngeluh. Nah ibu ngeluh, coba jangan ngeluh bu, jalanin, hadapin, ibaratnya jalanin, ya Pak. syukurin, nikmatin. Tapi nggak ada apa hal-hal apa ya Pak ya di badan. Nggak ada orang goblok nyantet ibu. Cantik enggak, mancung enggak, putih enggak. Saya enggak ya Pak Haji. Iya. Cuma- Kalau kameramen cocok tuh disantet. Iya. Takutnya kan saya rutin ngeliat video Pak Haji ya tiap hari itu kalau habis sholat zuhur itu kan masih sekolah. Saya lihat video, saya kirim ke suami yang terbaru itu, saya kirim nih. Kan suami nggak kerja Pak dia di rumah. Nah, terus dia tuh kadang ngeluh, gimana saya mau kerja lagi? Nggak usah lah, itu aja ibadah aja kita haji, ibadah aja kayak gitu. Ibadah aja. nggak usah Iya. ini. Ibadah Bu, apa TikTok terbaru yang di-share Pak Haji ke saya itu saya sampaikan ke ibu, luar biasa. Dari anak miskin jadi pencetus sesuatu yang luar biasa. Apa? Karena dia semuanya digantungkan kepada Allah. Desa yang sebelumnya miskin, warganya miskin, jadi kota yang hebat karena perannya dia. Share-nya, kerjasamanya sama koleganya, libatkan Allah. Mulai dari 10%, 20%, 50%, sampai 100% semuanya untuk Allah. Dia berbuat, yang penting berbuat. Luar biasa. Ini terkait dengan yang pertama kali Ibu sampaikan tadi.
kok ndak, termasuk contoh uang tadi, kita ndak boleh palsu biar bisa diterima oleh Allah. Terus ini ayat yang ibu catat nanti, karena ibu biar tambah yakin. Surat An-Najm ayat 48. Artinya saja pendek, dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nggak usah kemana-mana, Pak Haji ngajarnya kan nggak kemana-mana, ke Allah. Allah tempat kita bergantung. Al-Ikhlas hafal kan Bu? Allahus Somad, Abdul Somad ya. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Dan di An-Najm disebutkan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Yakin, harus yakin itu. Surat An-Najm 46, nanti dilihat. Harus ini menjadi pegangan Allah, bukan karena usaha ibu, tapi karena Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Siap? Siap. Ya. Ini Pak Haji, kan anakku, Mana mic-nya? kan anakku kadang yang bujang itu luar biasa, kadang ngaji. Kalau nggak ditegur ngaji, nak, dia nggak mau ngaji abis maghrib itu Pak Haji. Saya kalau anak itu nggak ngaji abis maghrib itu kayaknya apa masih ada yang ganggu di sini tuh Pak Haji. Itu namanya mikir gak? Enggak mikir. Terus Sekarang gede mikir apa gede hajat? gede hajat, makanya saya nggak apa-apa Pak Haji, saya curahin semua ya Pak Haji ya, daripada saya ini nanti. Gue jadi baskom. Gue jadi baskom. Ditumpahin semua. Pak Haji nanti kan Gue saya jadi tumpahin baskom. semua. Lo muntah aja, muntah. Gue baskom. Pak Haji saya tumpahin sini, saya tinggalin di sini loh Pak Haji. Boleh. Iya, ya Pak Haji ya. Ya. Sobek. Terus habis maghrib kan dia maghrib di masjid, emang rajin masjid, dia sholat masjid. Terus nah saya habis sholat taubat 18 saya tetap ngaji Yasin. Nak ngaji, iya mah nanti. Saya berusaha mau sekali aja ngomong Pak Haji, tapi nggak bisa. Anakku ini masih sampai 3 kali nak ngaji, kan udah. Gak bisa Bu, Ibu harus ke tangannya ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih Allah udah gerakan hati putra saya tercinta. Setiap hari dia ngaji dan ngaji. Terima kasih Allah. Saya gak pernah nyuruh anak saya sholat, gak pernah saya. Tanya anak saya, kamu pernah disuruh sholat gak sama papa? Gak pernah. Tinggal naik ke atas. Terima kasih Allah, Allah udah gerakin hati putri-putri saya dan putra saya untuk rajin sholat. Terima kasih Allah. Saya nggak pernah nyuruh anak saya sekolah kedokteran. Anak saya maunya teknik sipil, yang nomor 2 teknik industri, yang nomor 3 maunya ekonomi. Nggak pernah saya suruh kedokteran. Tapi saya tiap hari angkat tangan. Terima kasih Allah, Allah udah gerakan putri saya untuk sekolah kedokteran. Nomor 2 sekolah kedokteran, nomor 3 sekolah. Sekarang anak saya dokter semua. Ngapain Bu bersih tegang sama anak? Lebih baik kita bersih tegang sama Allah, betul? Iya. Ngapain bersih tegang sama anak? Lebih baik kita ke Allah, ambil angkat tangan, pasti dikabul, pasti, karena ada ayatnya. Bikin Allah malu, bikin Allah malu. Ada hadisnya, coba hadisnya biar dia mudeng. Ini agak blow on. Iya. Jadi Nanti pulang dari sini nggak blow on lagi. Ya iya, coba. hadisnya yakin pasti dikabulkan Allah. Kata Nabi bahwa sesungguhnya Allah itu malu apabila melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Tuh. Malah malu Allah kalau nggak mengabulkan. Seperti ibu kalau anaknya minta, padahal anaknya rajin minta, nggak bisa ngasih, malu, malah malu. Malu. Bu, la ing sakartum la azidanakum. Ibu harusnya bersyukur anaknya masih mau ke masjid.
otomatis ya, Iya, Pak. itu kan harus disyukuri, bukan malah ngeluh. Saya syukur Pak itu Syukur. Kecamatan itu yang saya testimoni ya Pak Haji ya dulu bulan Syukur, tapi kan ada tapinya. Saya bersyukur Pak Haji, Tapi dia susah baca Quran. karena takut dia nggak bisa baca Iya, itu kan tidak bersyukur. Dia naik ke atas tangannya Bu, jangan ngeluh, Ibu ngeluh itu namanya. Ngeluh. Ngeluh. Ke atas tangannya Bu. Terima kasih Allah, terima kasih. Suami saya setiap hari ngasih uang tanpa saya meminta. Terima kasih Allah, suami saya kasih uang tanpa saya meminta bulanan. Tiap bulan saya nggak pernah minta sama suami saya, tapi suami saya ngasih bulanan. Begitu. Saya nggak setuju istri minta-minta, tapi kesadaran suami yang kasih. Ibu kan enggak. Aduh, anak saya selalu dinasihatin suruh baca Quran. Dah, elah, itu namanya komen. Bisa? Lo tuh tinggal diperbaikin aja yang 18. Tuh yang 18 tuh, Iya. diperbaikin. Komen, mikir, ngeluh, nggak boleh. Ngeluh tuh berharap. Sampai kapan ya gue bisa punya duit 10 miliar, sampai kapan ya? Kok sampai kapan? Kalau bisa besok pagi kenapa sampai kapan? Sampai kapan ya gue begini terus ya? Sampai kapan ya? Sampai kapan ya atasan gue jolim sama gue, sampai kapan? Kok sampai kapan? Kalau bisa besok pemilu berikutnya gue jadi kepala dinas. Gue pasti jadi kepala dinas. Begitu. Emang bisa Pak Haji? Bukan jadi kepala sekolah dulu, jadi ini dulu baru kepala dinas. Loncat Bu, namanya kuantum. Ada nggak bukunya? Ada, namanya kuantum ikhlas, R. Besentanu. Jadi lompat, langsung jadi pemilik. Emang ada? Emang yang jadi menteri itu jadi dirjen, jadi sekjen, kan langsung jadi menteri. Mana ada jadi sekjen, goblok. Mana ada jadi dirjen, goblok, langsung menteri. Malah kalau bisa langsung wakil presiden. Langsung jadi wakil presiden. Ngapain jadi sekjen? Ini betul. Jadi dirjen. Kelamaan. Apalagi jadi kabit. Aduh kabit. Kasih. Aduh kasih. Apaan tuh kasih? Apaan tuh kabit? Apaan tuh direktur? Langsung jadi wakil presiden. Cuk. Begitu Bu. Jadi saya maunya lompatan, namanya kuantum. Shit. Bisa? pasti Pak. Ya pasti dong. Yang penting Ibu jalanin dulu. Yang 18 jangan dilanggar. Ini kan Ibu semuanya ada, semuanya yang 18. Makanya orang kadang, Pak Haji aku udah privat yang keempat kelima belum terkabul. Lihat Lisa sama Abi, berapa kali dia privat? 300 kali. Sekali privat berapa? 10 juta. 10 juta kali 300 berapa? 3 miliar. Wajar dia cair 200 miliar. Ini baru privat 7 kali pengen terkabul. Nggak setuju gue. Udah gitu minta 10 miliar lagi. Banyakan lo daripada gue. Gue cuma dapat 70 juta. Lo dapat 10 miliar. Rugi gue. Ya betul? Nggak bisa. Paksain. Jadi Ibu yang 18 jangan dilanggar. Pelan-pelan. Bisa? Pasti Pak Haji. Ada lagi? Nah terus ini Pak Haji, masih terngiang ya di sini saya Pak Haji. Itu apa saya yang salah, jangan dulu ya karena saya. Terus Nggak dengar gue. Ayo mic-nya. saya itu kan pernah naik mobil sama teman. Teman ini kan nanya, suami kakak kerja apa? Saya ceritakan, rupanya HP ku ini disadap sama suamiku. Jadi apa pembicaraan saya di mobil itu kan kerekam. Pas nyampe di kantor, dikirimin sama dia. Bagus betul ya, kamu ceritain aib suami. Enggak apa-apa Pak, suami dia juga nggak kerja juga. Segitu ya Pak Haji ya. Saya nggak ngeluh Pak. Saya nyuruh pergi nggak apa suami minta cerai. Segitu. Emang anak tiga ini mau siapa? Segitu. Bu, kalau Ibu yang berlalu kemarin, misalkan Ibu pembicaranya disadap, Ibu nggak usah minta maaf sama pemilik
Atau nggak usah minta maaf sama yang tukang sadap, jangan. Tapi ibu minta ampun ke Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya. Pasti saya aman, pasti saya aman, pasti saya selamat, pasti selamat. Begitu. Apa-apa Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Ibu mah minta maaf ya, tadi saya ngapain gede kepala. Mintanya ke Allah, betul bos? Iya, Haji. Karena Lu mah apa-apanya manusia, apa-apa manusia, ngapain? Nggak ada. karena suami Ke Allah. Iya Pak Haji. Lo lihat tuh, wakil presiden kita sekarang dibully habis. Tapi yang jahatin habis, Bu. Tenang aja, iya betul. Ke Allah, Bu. Apa-apa ke Allah. Suamiku itu kan marah, dia mau pulang ke tempat ibunya, nggak saya boleh. Iya benar, tapi Ibu ngapain minta maaf sama Allah. Kan kata saya minta maaf ke dia biar agak reda ya, berarti dihargai gitu. Jangan apa gitu. Saya minta maaf, saya nggak cerita. Suami dia juga nggak nggak kerja juga. Masa gitu. Yang penting kita saling menghargai aja, kayak gitu ya. Udahlah, nggak usah ribut. Udahlah, semuanya udah mentok kata saya ribut. Udah, saya mau pulang aja. Saya ambil. Pokoknya udah berlalu, udah Bu, jangan dibahas lagi, Bu. Ingat-ingat. Ibu mah nginget-nginget, itu yang bikin hajat lo lemot. Udah berlalu, sekarang kan laki gue udah Masa lalu. nggak boleh. Lu mah inget-inget, lu cerita lagi nih. Gue sih ngapain cerita, nggak usah. Kayak gue pernah diusir sama bini gue, nggak pernah gue inget-inget, udah aja tuh masa lalu. Soalnya kalau kita Ngapain aja gitu ya Pak Haji, kayak nggak ada beban gitu ya. ya ngapain, itu kan jelek, negatif. Itu jelek Bu, pantesan ibu hajatnya lemot karena inget-inget masa lalu. Nggak boleh. Yang berlalu biar berlalu, kan ada istilah tuh. Lu nggak pernah baca istilah sih. Istilah tuh bener. Bisa? Pasti Pak Haji, Terkabul 10M. pasti. Nggak boleh dilanggar 18. Yuk terkabul, kasih centongnya. Harus. Kasih centongnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.